Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aliatus Zakia Darmawati, SSI SPD, Guru SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya. Saya adalah peserta diklat calon kepala sekolah Dinas Pendidikan Kota Surabaya tahun 2021. Kali ini saya akan melaporkan hasil rencana proyek kepemimpinan RPK dan peningkatan kompetensi PK. Kegiatan pertama, rencana proyek kepemimpinan. Rencana proyek kepemimpinan atau RPK dilaksanakan di SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya. Sekolah dengan predikat Sekolah Teladan Nasional ini beralamat di Jalan Pucang Anom 93, Surabaya. Berdiri pada tahun 1959 dan terus berkembang hingga kini dengan jumlah peserta didik mencapai 1.430 siswa dan GTK 125 orang. Berdasarkan observasi dan hasil informasi dari guru, ditemukan masalah masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran matematika, terutama dalam menyelesaikan soal-soal numerasi berbasis HOTS atau Higher Order Thinking Skills. Adapun solusi dari masalah ini adalah peningkatan kompetensi guru matematika dalam menggunakan model pembelajaran matematika dan pembuatan soal berbasis HOTS melalui kegiatan workshop. Tujuan dari kegiatan RPK ini adalah sedangkan indikator keberhasilan kegiatan RPK ini adalah kegiatan RPK dilaksanakan dalam 2 siklus. Siklus 1, tahap persiapan. Pertama, koordinasi dengan Kepala SD Muhammadiyah 4 Surabaya, Ustadz Muhammad Saihul Islam MHI selaku mentor 2 untuk menyampaikan rencana kegiatan serta pengajaran guru dan tenaga pendidikan yang akan terlibat dalam kegiatan RPK. Kedua, sosialisasi rencana kegiatan RPK kepada guru dan tenaga kependidikan yang terlibat. Ketiga, rapat koordinasi dengan tim atau panitia kerja untuk persiapan penyusunan proposal dan perlengkapan kegiatan workshop. Keempat, menyiapkan administrasi, perlengkapan dan ruang untuk kegiatan workshop. Tahap pelaksanaan. Pertama, kegiatan workshop dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sambutan kepala sekolah. Setelah itu dilanjutkan penyampaian materi oleh narasumber. Pecahan pun juga demikian. Jadi anak-anak harus ada materi prasyaratnya. Nah, dalam matematika ada materi prasyarat. Yang itu kemudian dihilangkan ketika kita mengajarkan matematika dengan kompetensi itu sendiri. Untuk mengetahui kemampuan bernalar dari guru-guru, peserta workshop diminta oleh narasumber untuk mengerjakan soal yang telah disiapkan. Dan kegiatan diakhiri dengan foto bersama narasumber, panitia, dan peserta workshop. Kedua, tindak lanjut dari kegiatan workshop adalah semua peserta wajib mengimplementasikan hasil workshop pada pembelajaran matematika di kelas. Ketiga, dilakukan evaluasi hasil belajar kepada siswa. Soal diberikan melalui Google Form. Tahap monitoring evaluasi. Pengisian instrumen keterlaksanaan RPK oleh responden. Kedua, analisis hasil isian instrumen monitoring dari responden. Tahap refleksi. Refleksi hasil kegiatan dengan guru senior dan kepala sekolah. Hasil analisis instrumen MONEF menunjukkan 98% kegiatan RPK siklus 1 terlaksana dengan baik. Namun, masih ditemukan beberapa siswa masih kesulitan mengerjakan soal karena belum memahami materi. Tahap tindak lanjut. Dari hasil diskusi dengan kepala sekolah dan guru senior, kegiatan dilanjutkan dengan siklus kedua melalui diskusi teman sejawat oleh guru dan tutor sebaya oleh siswa melalui breakout room Zoom pada pembelajaran di kelas. Siklus kedua, tahap persiapan. Sosialisasi kepada guru peserta workshop untuk persiapan diskusi teman sejawat dan breakout room Zoom. Tahap pelaksanaan. Pertama, diskusi teman sejawat untuk saling berbagi pengalaman saat pembelajaran di kelas pada pelaksanaan siklus 1 dan di kelas pun dilakukan praktik tutor sebaya melalui breakout room Zoom. Kedua, dilakukan evaluasi hasil belajar kembali melalui Google Form. Tahap monitoring dan evaluasi. Tahap refleksi. Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa siswa menjadi lebih termotivasi dan senang belajar matematika dan dapat menyelesaikan soal-soal numerasi berbasis HOTS. Berikut testimoni dari guru, orang tua, dan siswa. Pembelajaran berbasis HOTS
dengan pembelajaran matematika berbasis HOTS, anak saya lebih excited belajarnya dan tentunya kemampuan nalar berpikirnya lebih meningkat. Matematika sekarang lebih menyenangkan. Berdasarkan hasil survei dan analisis instrumen dari responden, didapatkan hasil sebagai berikut. Kegiatan kedua, peningkatan kompetensi calon kepala sekolah. Peningkatan kompetensi kepala sekolah dilaksanakan di Sekolah Magang 2 yaitu SD Khadijah Pandegiling Surabaya di bawah bimbingan Ustadz Suhadi SPD selaku mentor 2. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah yang masih rendah berdasarkan analisis hasil AKPK. Kegiatan yang saya lakukan adalah menemui kepala sekolah SD Khadijah untuk menyerahkan surat tugas dan rencana bimbingan. Selanjutnya, pada pertemuan yang sudah disepakati, calon kepala sekolah melakukan wawancara kepada mentor 2, studi dokumen, dan observasi lapangan. Setelah pembimbingan, kegiatan selanjutnya adalah memberikan instrumen peningkatan kompetensi calon kepala sekolah kepada responden. Melalui analisis hasil rekapitulasi pengisian instrumen peningkatan kompetensi calon kepala sekolah, didapatkan hasil 92% kompetensi calon kepala sekolah meningkat secara signifikan. Demikian laporan pelaksanaan rencana proyek kepemimpinan dan peningkatan kompetensi calon kepala sekolah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.